Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya, limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam kajian rutin. Kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad yang hari ini yaitu malam Ahad pekan ketiga, yang semestinya Al-Ustadz Ade Saiful Aziz, ya alhamdulillah rekan saya, beliau bisa menggantikan, yaitu Al-Ustadz Suhendra SPDI. Beliau adalah seorang pendidik di salah satu SD di Kota Bandung, di SDIT. Alhamdulillah beliau berkenan waktunya untuk bisa menggantikan yang semestinya hari ini, yaitu Al-Ustadz Ade Saiful Aziz. Untuk mengefektifkan waktu, tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk, yang senantiasa patuh pada ajaran yang dibawa olehnya, senantiasa mampu mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sosok yang paripurna, sosok insan kamil, dan juga sosok yang merupakan kunci bagi kita semuanya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin insyaallah. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pada acara puncak, yaitu kajian rutin Sabtu malam Ahad pekan ketiga, yang insyaallah pada malam hari ini sebagai pemateri yaitu Al-Ustadz Suhendra SPDI yang mengetengahkan tema amalan qasirah dan juga amalan ta'lim. Mari kita sama-sama menyimaknya dengan khusyuk, dengan penuh mindfulness, dengan penuh kesadaran kita bahwa kita hari ini sedang ada dalam thalabul ilmi, silaturahim, dan juga memakmurkan masjid. Kepada beliau Al-Ustadz Suhendra SPDI, waktunya dipersilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi ala abidi kafadil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Ayuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji serta syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah yang maha di atas segala kegahannya, yang maha perkasa di atas segala keperkasaannya, yang maha mulia di atas segala kemuliaannya. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehat, umur merupakan modal dasar bagi kita. Kita isi dengan iman dan amal saleh. Dengan amal saleh itu kita bisa menghapus dosa-dosa kita, dan dengan dihapusnya dosa-dosa kita, kita bisa menyelamatkan diri kita dari siksa
dan di antara amal saleh yang bisa menghapus dosa-dosa kita tidak lain seperti yang sedang kita laksanakan, yakni mengaburkan masjid Allah, sholat berjamaah di masjid, thalabul ilmi di masjid. Insya Allah setiap langkah kaki kita akan mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Amin ya Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin, tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang taat patuh terhadap ajaran Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, damang sadayana. Alhamdulillah. Biasa silaturahmi. Mohon. Baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat, dan lewat online juga mudah-mudahan jamaah sekalian sehat selalu. Amin ya Allah. Langsung saja kepada materi makalah saya sudah buat. Ada dua amalan yang perlu kita kenal, Bapak Ibu, yaitu amalan mutaadi dan amalan qasyir. Yang pertama, amalan mutaadi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi seperti mengajarkan ilmu, dakwah di jalan Allah, bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, keperluan orang lain, menolong orang yang dizalimi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang disebut dengan amalan qasyir. Apa itu amalan qasyir? Amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja. Pahalanya pahala dapat, cuma untuk pelakunya saja. Seperti ibadah puasa atau saum, seperti i'tikaf, dan lain sebagainya. Para ulama, para fuqaha menyatakan bahwa amalan mutaadi, yaitu amalan yang manfaatnya untuk orang lain, lebih utama dari amalan qasyir yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Mengapa? Nah, ini ada dalilnya ternyata Bapak Ibu. Di antaranya dalil pertama dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Sabda Rasulullah, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Coba perhatikan kalau kita ada bulan purnama, Bapak Ibu. Ternyata bulan purnama itu bukan hanya menyinari dirinya sendiri, tapi menyinari orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjib hafizahullah berkata, pelaku ibadah qasyirah hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Jika ia meninggal dunia, amalannya akan terputus. Adapun pelaku ibadah mutaadi, maka walaupun meninggal dunia, amalannya tidaklah terputus. Oleh karena itu, kenapa ngaji, Bapak Ibu? Ngaji, menghadiri kajian ilmu, itu lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Mengapa? Karena mengaji, kajian ilmu, menghadiri kajian ilmu, otomatis manfaatnya lebih banyak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau hasil ngaji kita terangkan kepada anak istri kita jadi soleh. Hasil ngaji kita terangkan kepada tetangga kita, tetangga kita jadi soleh. Hasil ngaji kita terangkan kepada teman sekantor kita, teman sekantor kita jadi soleh. Itu luar biasa. Oleh karena itu, menghadiri kajian ilmu, pengajian, mau tabligh akbar, mau salasaan, mau malam mingguan, pokoknya ngaji sifatnya, itu pahalanya lebih luas, lebih utama, lebih besar. Kenapa? Ya, karena termasuk amalan mutaadi, manfaatnya lebih banyak lagi. Itu dalil yang tadi. Jadi kita itu harus seperti bulan purnama,
yang mampu menyinari bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi buat orang lain sekitar kita. Dalil yang kedua, bahwa amalan muta'adi itu lebih utama daripada amalan qasir. Tentu saja dengan syarat Bapak Ibu ya, dengan syarat amalan qasiro, amalan yang kewajiban diri kita sudah terlaksana. Adapun misalkan kewajiban sehari-hari fardu ain tidak dilaksanakan, ya tetap saja dosa. Nah, dalil yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wala khaira fiman la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Jadi Bapak Ibu, kami orang Islam itu harus supa. Tidak boleh membuat resah orang lain. Tidak boleh membuat khawatir orang lain. Tidak boleh membuat orang lain gelisah gitu. Karena kelakuan kita, karena akhlak kita. Berarti kalau kita akhlak kita selalu meresahkan orang lain, selalu membuat khawatir orang lain, selalu membuat was-was orang lain tidak tenang keberadaan kita. Itu bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Berarti akhlaknya jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah. Orang Islam harus support, harus dia diterima, harus menerima orang lain dan dia diterima, sehingga ucapan-ucapannya bisa diterima oleh orang lain. Coba kalau Bapak Ibu punya tetangga yang suka usil, yang suka jahil, yang suka meresahkan kita, kan kita tidak mau dekat-dekat, tidak mau bergaul, karena membuat kita awas-was, karena perilakunya tidak baik. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Kemudian wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, baik manfaat keduniawian maupun manfaat ukhrawi, seperti mengajarkan ilmu agama, dakwah di jalan Allah dan lain sebagainya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa amalan muta'adi itu lebih utama dari amalan qasir. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin, aw takshifu anhu kurbatan, aw taqdi anhu dainan, aw tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi, yakni masjidal madinati syahron. Rasulullah bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, gembira, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, sebuah hajat, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir nomor 13.280. Subhanallah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat gimana ternyata memenuhi hajat orang lain, memenuhi keperluan orang lain dibanding dengan amalan i'tikaf. Ternyata memenuhi keperluan orang lain termasuk amalan muta'adi. Itu ternyata lebih besar pahalanya dibanding dengan amalan i'tikaf yang merupakan amalan qasir, yang pahalanya untuk pelakunya saja. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, saya gimana lebih baik i'tikaf atau lebih baik menghadiri kajian ilmu yang sudah biasa saya isi? Kata Syekh bin Baz, ya kamu lebih baik menghadiri kajian ilmu yang sudah biasa kamu kerjakan. Itu manfaatnya lebih luas untuk umat. Kalau i'tikaf paling baca Quran, baca hadis, ibadah-ibadah lainnya.
Itu termasuk amalan qasirah, amalan yang manfaatnya khusus untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita mengajarkan agama yang sudah biasa terjadwal, mengajarkan agama, dakwah di jalan Allah, itu pahalanya lebih besar. Subhanallah. Kemudian dalil yang keempat, bahwa amalan mutaaddi lebih utama daripada amalan qasir. Ini dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi Nabi SAW pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslim atau seorang kafir? Jadi Rasulullah pada saat itu menemukan pohon kurma, lalu beliau bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah yang menanam ini seorang mukmin atau seorang kafir? Ummu Ma'bad menjawab, seorang muslim ya Rasulullah. Ciri muslimnya naon? Sok sholat. Minimal sok sholat 5 waktu. Ayo tara sholat mah diragukan kemuslimannya. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim. Tuh, ini termasuk keutamaan seorang petani. Yang namanya petani kan menanam pohon. Pohon itu kan dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, dimakan oleh daunnya bisa bermanfaat, udaranya disegar. Nah ini ternyata keutamanya luar biasa. Kalau kita jadi seorang petani asal ikhlas, Bapak Ibu, ketika menanam pohonnya ikhlas karena Allah. Ini dalilnya. Jadi tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Tuh, selama pohon itu dimanfaatkan, berguna, bermanfaat, baik oleh burung, baik udaranya jadi segar karena mengeluarkan oksigen, daunnya bisa dimanfaatkan untuk lalap tiamat dan lain sebagainya. Buahnya komodoi, ada orang yang anu ngasaan, anu wawartos teh, anu wawartos, anu teu wawartos. Tetap selama ikhlas kita melaksanakan menanam waktu memanamnya, apalagi ahli ibadah tuh, wah subhanallah, mengalir terus pahalanya meskipun sudah meninggal orang yang menanam pohon tersebut. Kenapa? Ini mengandung isyarat dalil amalan mutaaddi menanam pohon teh. Amalan yang manfaatnya lebih banyak buat orang lain. Subhanallah. Tadi yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat hadis-hadis yang ditulis di makalah, ada beberapa amalan mutaaddi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ternyata pahalanya luar biasa. Besar sekali. Di antaranya yang pertama adalah berdakwah di jalan Allah. Dakwah di jalan Allah. Bapak Ibu, ternyata dakwah di jalan Allah itu bukan hanya kewajiban para kiai, bukan kewajiban para santri, bukan hanya kewajiban para ustadz, para guru dan lain sebagainya. Semua yang namanya orang Islam wajib berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama, baik dengan kekuasaannya, Bapak Ibu, dan lebih efektif kalau kita punya kekuasaan digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Contohnya naon, Bapak Ibu, aya tempat pelacuran, misalkan, di demo masa kali, tutup wae. Tapi kalau kita punya kekuasaan, jadi pejabat, coba dengan tanda tangan langsung tutup. Subhanallah. Makanya kalau jadi pejabat, menggunakan jabatannya itu untuk dakwah di jalan Allah, mengajak umat, amar ma'ruf nahi munkar, itu wah pahalanya lebih luas lagi dan manfaatnya lebih luas lagi untuk masyarakat. Subhanallah. Yang kedua yang bisa kita praktekkan dari amalan mutaaddi, mengajarkan ilmu agama. Kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa belajar agama, mengajarkan ilmu agama lebih baik daripada amalan-amalan sunat. Amalan sunat makan untuk dirinya sendiri. Tapi mengajarkan ilmu agama, meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, mengajarkan al-Fatihah. Putra urang diajarkan al-Fatihah, al-Fatihah sehingga bisa sholat dipakai praktekkan ketika ibadah sholat. Mengalir terus Bapak Ibu pahalanya. Kenapa? Karena kita yang mengajarkannya. Tuh subhanallah. Mengajarkan ilmu agama, wah pahalanya banyak sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, contoh amalan mutaaddi yang bisa kita praktekkan, membangunkan masjid, membangun masjid karena Allah. Luar biasa keutamaannya. Balasannya
akan dibangun istana di surga. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan istana di surga nanti. Subhanallah. Kumaha Bapak Ibu tertarik? Wah, alhamdulillah Bapak Ibu. Makmurkeun anak oge tuhnya ku aya kajian-kajian di masjid. Itu termasuk memakmurkan masjid, pahalanya gede. Kemudian yang keempat, yang termasuk amalan mutaadi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Memberi nasihat, mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, kitab Allah, Rasul Allah, penguasa, ulama, kaum muslimin secara umum. Dia memberikan nasihat, apalagi diminta teman kita nasihat. Itu termasuk amalan mutaadi, memberikan nasihat. Kemudian yang kelima, mendamaikan orang yang berselisih. Itu termasuk amalan mutaadi. Jadi kalau ada orang yang berselisih itu islahkeun, itu pahalanya besar sekali, termasuk amalan mutaadi. Ya mah aya teman kita, teman sekantor kita pasti diantap we. Jangan, itu kesempatan beramal soleh. Itu apa? Dengan mendamaikan, Bapak Ibu, islahkan supaya clear, supaya tidak gontok-gontokan di lingkungan kita. Kemudian yang keenam, memberikan syafaat, menjadi perantara untuk orang lain agar terpenuhi hajatnya. Kita punya teman betul-betul membutuhkan, tapi kita tidak punya untuk membantunya. Minimal datangan orang kaya aginya, Bapak, saya punya teman nih, sangat membutuhkan. Tuh, itu menjadi perantara sehingga dia kebutuhannya jadi terpenuhi gara-gara sama kita dikenalkan kepada orang yang agniya. Subhanallah, itu termasuk amalan mutaadi, amalan yang banyak pahalanya. Kemudian menolong orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi biasanya ada tetangga kita misalkan dipalak, kita tahu orang yang malaknya, tolong diantar Bapak Ibu. Kalau kita punya kemampuan dan kurang berani, minimal aku laporkan ke RW, tolong diantar wae kalau ada orang yang dizolimi itu. Kan ada Bapak Ibu, kembali dari urang menyumput, tuh wani, kita mah preman. Nauzubillahi. Kalau kita berani, terus kalau kita udah tahu bahwa ada orang yang dizolimi, tetangga kita, tinggal lapor terus atau usaha. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Dia terus dalam kezolimannya. Yang ke-8, membantu hajat kaum muslimin, menolong orang yang terkena musibah. Ada saudara-saudara kita di Palestina dibombardir terus, kita peduli. Setiap ada aksi-aksi, kita selalu peduli. Itu termasuk amal mutaadi, amal yang pahalanya banyak Bapak Ibu. Kemudian bersedekah untuk fakir miskin yang membutuhkan, jelas sekali ini. Kemudian memberikan pinjaman pada orang lain tanpa memberikan riba dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit melunasi utang, itu termasuk amalan mutaadi. Kasih kesempatan. Can mayar wae, meugeun can bogaheun meukeun bae kena. Husnuzon wae. Sesuai dengan perjanjiannya. Kalau biasanya dia mau bayar ke 1 bulan, ya 1 bulan wae lah. Tong kita tagih can 1 bulan mah. Tadi waktu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil tersebut ternyata kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan mutaadi itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan qasir. Dengan catatan amalan qasir, amalannya sudah menjadi kewajiban fardu ain kita terlaksana. Contohnya sholat wajib dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, di antara bentuk amalan mutaadi yang bisa kita praktekkan lagi, membantu orang lain mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi peluang kepada orang lain dalam rangka ibadah kepada Allah, Bapak Ibu. Rasulullah pernah, ini tidak ada di makalah. Jadi Rasulullah pernah, Bapak Ibu, mengadakan suatu perjalanan di mana perjalanan itu sangat berat. Ada sahabat yang sedang saum, ada sahabat yang tidak saum. Saum sunat tentu saja. Yang namanya saum wajib pasti semua melaksanakannya. Ini mah saum sunat. Nah, dalam perjalanan yang sangat melelahkan itu di gurun pasir yang sangat tandus, tibalah di sebuah lembah. Orang-orang yang saum pada saat itu mencari-cari gitu ya, yang bisa tempat untuk berteduh.
pinggir-pinggir batu dan lain sebagainya, karena kan sedang puasa di padang pasir di Arab, panas pisan. Kalau tidak niatnya betul-betul cengeng, wah matak batal. Tapi si sahabat yang melaksanakan saum sunat ini berusaha untuk saum. Nah, orang yang tidak saum pada saat itu, surti Bapak Ibu, dia membangunkan tenda untuk orang yang sedang saum. Membangun perkemahan-perkemahan kecil untuk melindungi orang para sahabat yang sedang saum pada saat itu. Langsung pada saat itu Rasulullah berkomentar, "Dhahabal mubtiruna bil ujuri." Sungguh orang-orang yang tidak saum pada hari ini mendapatkan pahala luar biasa, panen pahala. Mengapa? Karena membantu membangunkan kemah, membangunkan tempat-tempat berlindung untuk para sahabat yang sedang saum agar supaya tidak batal saumnya. Tuh subhanallah. Jadi memberi manfaat kepada orang lain dalam mewujudkan ibadah kepada Allah, itu pahalanya luar biasa, termasuk amalanmu tadi. Makanya pernah dalam suatu perjalanan medan jihad di jalan Allah, ada ini dalam kitab Latiful Ma'arif, Ibnu Rajab pernah mengisahkan. Jadi dalam sebuah perjalanan peperangan di jalan Allah, ada seseorang sahabat yang mana sahabat tersebut, saya tidak akan perang, saya diizinkan saya ikut perang, tapi sudah keperluan saya bagian logistik, pokoknya bangsa pakaian bangsa ini mah salah saya ditangani lah, maka berangkatlah dan terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Si sahabat yang tadi, yang bagian logistik, tukang angkut, tukang menyediakan makanan gitu ya, tidak ada. Oh, ternyata tewas, syahid di jalan Allah, tertembus panah. Sehingga para sahabat yang melihatnya merasa kehilangan. Ternyata apa yang terjadi, mungkin ini karomah ya. Ini di tangannya tertulis orang yang calon penghuni surga. Subhanallah. Padahal nggak bisa dihapus. Di dalam kulitnya dia calon penghuni surga. Subhanallah. Berarti Allah meridhoi perjuangannya. Kenapa? Yang membantu orang lain mewujudkan ibadah jihad kepada Allah di jalan Allah. Kulantaran anjeunna mah teu bisa perang, di bagian logistiknya, bagian menyediakan makanan, bangsanya nyuci baju para prajurit mungkin. Subhanallah, luar biasa. Jadi memberi peluang, memberikan kesempatan, bermanfaat orang lain dalam mewujudkan ibadah, itu luar biasa pahala. Memenuhi kebutuhan orang lain, termasuk muta'addi, pahalanya luar biasa. Ini ada kisah yang menarik nih. Ibnu Mubarak nih. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisahnya. Di Ibnu Mubarak setelah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian Ibnu Mubarak ini tertidur pulas. Ini di Mekah ya tentu saja. Kemudian dia bermimpi, Ibnu Mubarak ini mah cerita ya, tapi untuk memperkuat bahwa amalan muta'addi itu pahalanya lebih besar daripada amalan qashir gitu ya. Jadi Ibnu Mubarak ini ketika sudah melaksanakan ibadah haji tertidur, termasuk ahli hadis Ibnu Mubarak ini, kemudian bermimpi ada dua malaikat dalam mimpi tersebut, di mana malaikat itu bertanya salah satu kepada keduanya, ada berapa orang tahun ini yang melaksanakan ibadah haji? 600.000. Subhanallah. Bagaimana? Diterima tidak amalan hajinya? Semuanya tidak ada yang diterima. Tidak ada yang terima. Ibnu Mubarak pada saat itu sangat sedih. Ternyata orang-orang yang betapa sangat jauh gitu untuk melaksanakan ibadah haji, satu pun tidak diterima. Tapi gara-gara satu orang, hajinya membuat 600.000 orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang ini tidak jadi berangkat hajinya. Tapi gara-gara tidak berangkat haji, tidak jadi hajinya, membuat 600.000 orang tahun ini yang ibadah haji diterima. Jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya haji mabrur.
Nah, ternyata siapa yang hajinya tidak jadi tapi diterima hajinya? Ternyata Ibnu Muwafaq. Jadi siapa Ibnu Muwafaq ini? Tukang sol di Damaskus. Jadi setelah terbangun Ibnu Mubarak ini berangkatlah ke Damaskus mencari-cari orang yang bernama Ibnu Muwafaq. Kemudian bertanya terus dari satu orang, dua orang, tertemulah dengan Ibnu Muwafaq ini. Wah, Bapak ini punya amal soleh apa sehingga membuat jamaah haji tahun ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak tahu. Bapak ceritakan kepada saya amal yang pokoknya Bapak, amal istimewa Bapak yang Bapak lakukan apa? Ternyata dia mulai bercerita. Jadi dulu saya kurang lebih 30 tahun menabung ingin pergi haji. Setelah terkumpul mau berangkat haji, ternyata istri saya mengidam, hamil Bapak Ibu. Suatu ketika istrinya itu mencium bau makanan yang sangat lezat dari tetangganya. Kemudian karena saking sayangnya kepada istrinya, Ibnu Muwafaq ini mencari-cari siapa ini makanan yang harum ini. Maka bertemulah di sebuah rumah yang sangat hayat, Bapak Ibu, mau roboh, rarawing, rusak rumahnya. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu makan apa Ibu? Masak apa Ibu? Sehingga istri saya mencium masakan Ibu yang begitu harum ini. Boleh saya beli? Ternyata orang yang sedang masak itu adalah janda dengan 6 orang anak yatim, Bapak Ibu. Jadi janda 6 orang anak yatim, sangat miskin sekali. Kemudian bertanya lagi Ibnu Muwafaq. Jadi boleh saya beli masakannya karena istri saya sedang ngidam, ingin makanan Ibu? Tidak boleh. Ini makanan haram bagi Tuhan, halal bagi saya. Kenapa? Ya, ini aslinya bangkai. Saya menemukan bangkai keledai sudah dibuang oleh pemiliknya karena saya sudah 3 hari tidak makan bersama anak-anak saya untuk mempertahankan hidup saya. Ya tidak apa-apa dalam agama juga kan. Kalau dalam keadaan madorot terpaksa. Kalau bagi Tuhan mah tidak terpaksa, ya haram hukumnya. Tapi bagi saya mah boleh ini dimakan untuk mempertahankan hidup, cuma mempertahankan hidup. Tersentaklah Ibnu Muwafaq pada saat itu. Saya sangat sedih ketika mendengar dan menyaksikan ibu tersebut. Ya, janda, 6 orang anak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Warid pokoknya. Maka pulanglah Ibnu Muwafaq ini bercerita kepada istrinya. Kemudian dengan sepakat yang uang 350 dirham tersebut yang tadinya buat ongkos perjalanan haji dibikin Bapak Ibu ajanda nu miskin teh. Tersentaklah Ibnu Mubarak pada saat itu ketika mendengar kisah ini. Oh benar. Ini amalan yang membuat Allah menerima amal para jemaah haji yang 600.000 gara-gara kamu. Padahal ibadah haji kamu tidak jadi. Tapi ternyata pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu termasuk orang yang hajinya mabrur. Dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis tadi, kisah tadi memperkuat ya dengan dalil-dalil yang tadi ada di makalah bahwa ternyata amalan qasir itu dan amalan muta'adi. Jadi amalan muta'adi itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan qasir. Dengan catatan amalan yang sudah menjadi kewajiban kita sudah tertunaikan tentu saja. Catatannya ya. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin tanya jawab.
Oke, ya. Silakan Bapak Ibu, boleh tanya jawab sambil nunggu adzan bisa. Bentar. Mangga biasa di Mangga Pak. ada pertanyaan tanya jawab. Kalau tidak ada ya saya tutup. Bapak mangga. Ya. Tidak ada Bapak Ibu? Cekap? Cekap. Oh, alhamdulillah ya. Kartas ada kartas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga kita istiqomah ya. Bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang pengamal sunnah. Amin ya Allah. Kita tutup saja dengan doa kita ke majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Suhendra SPDI yang telah menyampaikan terkait dengan tema hari ini ataupun malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita, ziyadah ilmu kita, dan menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita lakukan, puasa kita dan itikaf kita, boleh jadi hal itu sudah kita lakukan, hal itu sudah menjadi kebiasaan kita, bahkan selepas Ramadan ya, tsumma atba'u sita min Syawal, lalu dilanjutkan dengan 6 hari Syawal, lalu dilanjutkan dengan 3 hari setiap bulannya, dan juga dilanjutkan dengan Senin Kamisnya. Hal-hal semacam itu dan itikaf, senantiasa itikaf di masjid, hal semacam itu merupakan amalan qashir ataupun amalan qashirah yang kebermanfaatannya ataupun nilai pahalanya tertuju pada diri kita sendiri. Namun lebih dari itu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, yaitu amalan muta'adi, di mana amalan muta'adi ini mampu berdampak pada diri kita dan juga berdampak pada orang lain kebermanfaatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dengan catatan hal-hal yang menjadi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, hal itu sudah tertunaikan dan kita istiqomah mampu melakukan amalan-amalan muta'adi selanjutnya setelah kita mampu menunaikan amalan-amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang menjadi kesimpulan ataupun inti dari pembahasan tema malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu, manfaat, ilmu dan amal kuliah nantinya di keseharian kita, agar kita mampu menjadikan setiap apa yang kita dapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya yang menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dan juga tak lupa mengingatkan setiap insyaallah pekan keempat dengan tema yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadiri kajian rutin Sabtu malam Ahad ini. Demikian yang bisa saya bantu pada malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan juga doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.